Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita memuji kepada Allah atas kemaha besaran, kemaha agungan, kemaha sempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya kita mensyukuri nikmat-nikmatnya yang sampai saat ini kita telah merasakan. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak, terutama sekali kita memasuki bulan suci Ramadan. Nikmat kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan itu patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kepada kita sebagai umatnya, sehingga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma ya rabbal alamin. As-shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada saat yang terakhir di bulan suci Ramadan, tentu kita sudah mengalami, sudah kita merasakan amaliyah Ramadan sejak awal kita masuki bulan suci Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan. Insyaallah pada 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, beliau lebih bersungguh-sungguh melakukan amalan ibadah pada saat memasuki 10 terakhir Ramadan. Karena Rasulullah SAW yajtahidu al-ashra awakhir mala yajtahidu bi ghairiha. Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan itu tidak dilakukan oleh beliau selain 10 akhir Ramadan. Walaupun tentu Rasulullah juga tetap bersungguh-sungguh sesungguhnya ketika melakukan amalan-amalan pada bulan suci Ramadan. Dan yang paling utama, dan kita sudah maklumi bersama, di 10 terakhir Ramadan Rasulullah melakukan i'tikaf. I'tikaf di masjid, tidak hanya beliau tetapi termasuk istri-istri beliau juga ikut i'tikaf di masjid, diikuti juga oleh para sahabat-sahabatnya, sehingga pasca wafatnya Rasulullah SAW, i'tikaf ini masih dilakukan baik oleh istri maupun oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. I'tikaf diartikan sebagai luzumus syai' wa habsun nafas alaih, artinya menetapnya sesuatu dan menahan diri terhadap sesuatu itu dalam menurut bahasa lughatan. Sementara menurut istilah, i'tikaf adalah luzumul masjid, jadi menetap di dalam masjid. Dan berbagai kitab itu ada kata luzum, ada kata mulazamah, ada juga kata al-labsu atau lubsu bil masjid. Jadi diam di masjid biniyatil ibadah, dengan niat ibadah, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, bahwa i'tikaf itu berada di dalam masjid. Walaupun di masjid ini juga tidak ada batasan waktunya, dan kalau Rasulullah melaksanakannya sampai 10 terakhir Ramadan, maka memang Rasulullah lebih banyak melakukan i'tikaf itu pada waktu-waktu di 10 terakhir itu.
Tetapi dalam fikih itu biasanya itu boleh walaupun dengan sekedar tumakninah di dalam sholat. Artinya tidak ada batasan tertentu tentang waktu, baik 1 jam, 2 jam, 1 malam atau dan seterusnya. As-shaimun as-shaimat rahimakumullah, dengan kita i'tikaf itu sebenarnya adalah dalam rangka kita merenungkan dari makna kita ibadah saum, makna kita berpuasa. Kita lebih menikmati takarrub, menikmati dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih kepada kita untuk lebih menghayati dari ibadah saum yang kita laksanakan. Kita menikmati dari ketaatan kita kepada Allah dengan amal-amal soleh lainnya, baik sedekah, baik itu sholat tarawih, baik itu tadarus Al-Quran dan lain-lain. Perenungan di dalam i'tikaf itu lebih kepada penghayatan batiniah, penghayatan ruhaniyah, yang itu kita harapkan ibadah saum dan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya dapat kemudian kita resapi, kita renungkan, lalu kita hayati di dalam kehidupan kita. Dan itu i'tikaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam untuk lebih kita menenangkan batin kita, menenangkan rohani kita, dan kita lalu menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi sakinah. Kemudian itulah yang diharapkan. Harapan tentu kita mengarah kepada sebagaimana tujuan ibadah saum, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saya kira sekilas tentang apa makna dari i'tikaf itu. Kurang lebih saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.